Makan bisa jadi amal baik, bisa jadi amal buruk. Itu semua tergantung daripada diri kita. Hal yang paling sederhana saja. Makan itu bisa jadi amal soleh. Makan juga bisa jadi amal buruk. Apa sih bedanya makan yang bisa menjadi amal soleh dan makan yang bisa menjadi amal buruk? Makan yang bisa jadi ibadah dan makan yang justru malah jadi kelalaian? Apa sih bedanya? Nah, orang ketika makan, makannya ia niatkan karena Allah sebagai bentuk rasa syukur dititipi jasad agar jasad ini senantiasa sehat, sehat yang melahirkan taat. Ia makan dengan penuh rasa syukur, itu bisa dikatakan ibadah dalam arti amal soleh. Sedangkan makan yang sama persis dengan binatang, hanya sebatas lapar, hanya sebatas pengen kenyang, ya itu namanya makan seperti binatang. Bahkan bisa jadi keburukan. Ketika apa? Ketika makanan yang tersajikan kita mengeluh dengan rasanya, sok, kok rasanya gini. Mengeluh dengan lauk pauknya, sok, bisa jadi keburukan. Apalagi menuduh makanan, menghindari makanan, prasangka buruk kepada makanan. Ini tak singkirin, nanti takut jadi penyakit. Ada nggak yang seperti itu? Padahal orang makan itu bisa jadi amal soleh. Orang makan itu bisa jadi kebaikan. Namun makan juga bisa jadi keburukan. Bukan makanannya yang salah, tapi kitanya sendiri yang salah. So, ada nggak orang kalau mau makan, ngelihat menunya doang udah perasaannya udah nggak enak? Ya, ada nggak orang mau makan baru nyicipin, udah menyempelekan makanannya? Banyak nggak orang ketika mau makan, modal kenyang doang, modal pengen doang, modal rakus doang? Banyak nggak? Banyak. Makanannya tidak pernah salah. Yang salah adalah diri kita. Yang salah adalah diri kita. Coba kalau kita mau makan, kita ucapkan rasa syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, karuniakanlah rasa yang nikmat dari setiap makanan yang hamba makan. Jadikan setiap butir nasinya, Engkau jadikan kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, Engkau jadikan sumber obat yang melahirkan kesembuhan segala penyakit-penyakit hamba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. So, kalau makannya seperti itu, satu, makannya bisa jadi amal soleh. Karena sebelum kita makan, kita sudah bersyukur dulu, kita sudah mendoakan dulu. Bahkan setiap butir nasinya jadi kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya jadi obat segala penyakit kita. Bahkan kita mohon agar dikaruniakan rasa nikmat dari setiap makanan yang kita makan. Bahkan kita berdoa agar makanan yang kita makan menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Masya Allah. Andaikan setiap makan kita doa seperti itu, maka dengan makan saja udah bisa jadi amal soleh. Namun beda halnya, orang mau makan, adabnya kagak ada. Makan sambil ngomong nyam-nyum. Kemudian makan sambil ceritain orang. Makan sambil berantak-berantakan. Apa kabar yang adabnya seperti itu? Apalagi makanannya dihina. Nggak enak ini lauknya, singkirin. Nauzubillah teman-teman. Kok rasanya kayak gini? Buang. Nauzubillah teman-teman. Boleh jadi satu butir nasi adalah letak keberkahan dari rezeki kita. Maka ayo belajar hargai makanan. Lantas apa kabar orang yang memusuhi makanan? Ada nggak? Ada nggak di sini yang musuhin makanan? Lihat nasi putih sebel. Katanya apa? Dianggap penyakit diabetes. Yang asin-asin sebel. Kenapa? Katanya dianggap penyakit darah tinggi. Makan daging-dagingan sebel. Jeroan sebel. Katanya apa? Darah tinggi. Nanti makan apa lagi? Kacang-kacangan. Katanya bikin asam urat. Segala makanan ditakuti, segala makanan dimusuhi. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Bagaimana mungkin dia akan disebut khalifah fil ard? Dengan makanan saja dia belum bisa memimpin dengan baik. Dengan alam semesta saja dia masih suka melakukan hal-hal buruk. Jangan sampai kita sakit, nyalahin makanan, apalagi musuhin makanan. Jangan ya dek ya. Jangan. Kenapa? Orang yang lagi sakit kok musuhin makanan, jangan mimpi akan mendapatkan sembuh yang berkah. Ingat, jangan mimpi. Berarti apa? Tidak akan mungkin mendapatkan sembuh yang berkah. Orang lagi sakit, nuduh makanan. Orang lagi sakit, nyalahin makanan. Jangan mimpi akan mendapatkan sembuh yang berkah.
Lihat orang ketika lagi sakit, musuh dengan beberapa makanan dimusuhin sampai takut banget melihat makanan itu. Sok, sembuh nggak penyakitnya? Tidak. Yang ada penyakitnya akan semakin parah. Karena makanan tidak pernah salah, yang salah adalah diri kita. Bukan dari makanan kita sakit, dari dosa kita lah kita sakit. Dari kesalahan kita lah kita sakit. Nggak ada makanan yang menyebabkan penyakit itu, nggak ada. Selagi makanan itu bukan racun. Ya, selagi makanan itu bukan racun. Nggak ada makanan yang menyebabkan penyakit itu, nggak ada. Apalagi kalau kita berpegang teguh. Yang pertama, dipastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Halal di sini luas mendapatkannya. Uangnya dari mana? Dipastikan semuanya halal. Prosesnya, masaknya, dipastikan semuanya halal. Pasti makanan itu tidak akan menjadi penyakit. Yang kedua, tidak subhat, tidak diragukan makanannya. Kalau ada makanan yang diragukan kehalalannya, misal contoh maaf nih ya, maaf. Kita beli makanan, pedagangnya orang Chinese misal. Kita khawatir mungkin buat masak juga dengan bahan-bahan yang lain, daging-daging yang lain yang diharamkan dalam agama kita, itu kan diragukan kehalalannya. Ya mending cari yang pasti halal. Paham di sini? Paham? Nah, kemudian subhat di sini bukan hanya perkara diragukan kehalalannya. Diragukan dalam arti ini ada pengawetnya atau tidak, ini ada bahan kimianya atau tidak. Nah, kalau banyak pengawet dan kimia jangan dimakan. Namun kalau yang made in Allah udah gak usah dipantang-pantangin. Made in Allah tuh sayur mayur, daging, nasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau makanan olahan bikinan manusia, seperti nugget, sosis, mie instan, dan lain sebagainya, nah itu boleh. Kita mengurangi, boleh. Kenapa? Itu olahan manusia. Ada pengawet, ada kimia, dan lain sebagainya. Namun kalau makanan made in Allah, sayur mayur, daging-dagingan, apapun itu yang tumbuh dari alam, yang hidup di alam, silakan. Gak usah ada kekhawatiran. Gak usah ada. Yang ketiga, berdoa dulu dengan apa yang mau kita makan. Karena banyak di antara kita mau makan tidak doa. Padahal udah baca, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Namun banyak yang hanya sebatas di lisan, tidak dari hati. Sehingga apa? Ibarat kado, bungkusnya bagus, isinya kosong. Ia makan bukan sedang berdoa, tapi sedang setor hafalan. Karena hafal doang, ia membaca doa itu. Karena doa adalah ungkapan isi hati. Perantara doa adalah hati. Kalau apa yang diucapkan tidak tumbuh dari hati, apakah itu disebut doa? Tidak, teman-teman. Tidak. Ya bahkan kadang ada yang lupa tanpa berdoa sama sekali. So, kalau kita mau makan dari zaman kecil sampai jenggotan sampai ubanan, so apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Saya tanya, doa itu isinya apa? Isi doa itu apa? Tahu nggak isi doanya apa? Arti dari doa itu apa, tahu nggak? Banyak yang nggak tahu kan? Andai kan kita ucapkan dengan lisan, sama saja kita sedang mengucap sesuatu yang kita tidak tahu isinya. Sama saja kado bungkusnya bagus, isinya kosong. Hambar. Sehingga itu bukan lagi doa, itu hanya sebatas hafalan. Mengulang-ulang hafalan, mengungkapkan atau mengucapkan hafalan. Sehingga itu belum disebut kategori doa. Karena doa itu Allah melihat apa yang di hati, bukan apa yang di lisan. Allah melihat apa yang di hati, bukan apa yang di lisan. Makanya hayu, berdoa itu tidak serta-merta harus dengan hal-hal seperti itu. Alangkah lebih bagusnya kalau kita memakai doa-doa seperti itu. Alangkah lebih baiknya lagi kalau kita pelajari arti daripada doanya itu apa. Sehingga jangan sampai ada orang Arab lagi ngobrol, dianggapnya lagi doa. Amin, amin. Padahal dia lagi ngobrol. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya hayu, doa itu ungkapan isi hati, nggak serta-merta harus dengan bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arabnya silakan. Ya, khawatirnya kita umroh, kita ke tanah suci, ada orang Arab lagi pada ngobrol, dianggapnya lagi doa. Ya. Makanya hayu, bismillah pelan-pelan. Setiap kali kita mau makan, doakan makanan itu dengan baik. Kan Islam adalah agama terbaik. Rasulullah mengajarkan agar menuju akhlak yang terbaik. Masa iya ngakunya orang Islam, akhlaknya kalah dengan agama sebelah? Agama sebelah kalau mau makan, Masya Allah, doa sampai belasan menit. Ada yang pernah melihat orang agama sebelah kalau mau makan?
Doanya bisa lama banget. Agama sebelah. Lah, orang ngakunya agamanya Islam, namun kalah akhlaknya dengan orang sebelah. Malu nggak? Harusnya malu dengan agamanya. Malu. Yuk, makanya ayo sebelum makan, pastikan teman-teman hargai makanannya. Doakan makanannya. Syukuri apa yang telah Allah hidangkan. Syukuri. Bahkan dengan kita berdoa, karena banyak nih teman-teman ya, banyak. Bahkan testimoni dari jamaah-jamaah kami juga banyak. Ketika sebelum makan berdoa dengan cara yang benar dan baik, bahkan makanan yang dianggap orang lain tidak enak, di mulut dia tetap enak. Itu teman-teman. Ya, makanan yang dianggap orang lain mungkin karena keasinan atau ada rasa-rasa yang aneh, tapi bagi orang yang berdoa tetap enak. Tuh, kenapa? Ia khawatir. Boleh jadi letak keberkahan rizki adalah satu butir sisa nasi. Tuh teman-teman. Makanya kalau makan jangan disisain. Ya, boleh jadi letak keberkahannya di sisa akhir nasi kita. Coba kalau kita mau doa, kita ucapkan rasa syukur dulu. Syukur akan apa? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Yang pertama, atas rizki Allah. Yang kedua, karunia-Nya. Yang ketiga, ciptaannya. Yang keempat, rizkinya. Jadi kita bersyukur dulu, kita masih dikasih rizki, kita masih diberikan karunia, karunianya itu untuk makan, kita masih diberikan kebaikan, dan masih banyak hal lain yang harus kita syukuri. Karena banyak di luaran sana, orang pengen makan aja sulit. Makanya hayu, jangan sampai kita di masa tua kita menghindari makanan, musuhin makanan, jangan sampai. Jangan sampai hidup usia makin bertambah, makanan makin dikurangi. Dalam arti makanan makin dimusuhi, makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, jangan. Ngerepotin anak cucu. Jangan teman-teman. Ya, sok orang-orang yang makanannya dikit-dikit pantang makan ini, dikit-dikit makan pantang makan itu. Sok ngerepotin anak cucu nggak? Ngerepotin pasangannya nggak? Jangan sampai ya, kita usia makin bertambah, makan ini takut, makan itu takut. Kasihan, anak cucu direpotin. Kasihan. Makin tua itu harus makin banyak amal baik, bukan malah makin banyak merepotkan. Yuk, makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu tidak subhat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi kita berdoa terlebih dahulu. Dan makanan tidak akan menjadi penyakit selagi kita makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Sok lihat orang tua yang makannya dikit-dikit, nggak boleh makan ini, katanya diabetes. Nggak boleh makan itu, nanti darah tinggi. Nggak boleh makan ini, katanya kolesterol. Sok, orang makin tua dengan makanan seperti itu, lihat. Ngerepotin keluarga nggak orangnya? Ngerepotin anak cucu nggak orangnya? Sok, repotin teman-teman. Ya, hidup makin tua bukannya makin menebar kebaikan, malah makin ngerepotin keluarga, malah makin ngerepotin anak cucu. Makanya ini, buah dari prasangka buruk itu bisa menjadikan keburukan. Makanan diprasangka buruk, bukan dari makanan kita sakit. Bukan. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyakit itu penyebabnya dari dosa, bukan dari makanan. Makanya hayu, jangan sampai adanya ilmu medis yang sangat luar biasa, adanya ilmu herbal yang sangat luar biasa. Jangan sampai ilmu yang luar biasa itu menggiring opini kita untuk melemahkan keimanan kita. Karena Allah sendiri yang sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Medis boleh mengajarkan makanan ini memiliki kandungan ini, makanan ini memiliki kandungan ini, makanan ini memiliki kandungan ini, boleh. Karena itu bagus, kita jadi tahu isi kandungannya. Kita bisa tahu di sini protein, di sini gizi, di sini karbohidrat, di sini nutrisi, kita jadi tahu. Namun jangan sampai tahunya kita akan kandungan malah jadi prasangka buruk kepada makanannya. Jangan sampai teman-teman. Itu sama saja kita telah suuzon dengan penciptaan Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Di mana letak rahmatan di alam ini? Katanya kita sebagai khalifah fil ad, pemimpin macam apa yang suka nyalahin makanan? Pemimpin macam apa yang suka nyalahin sayur mayur? Pemimpin macam apa yang kayak gitu? Kita kan khalifah fil ad, pemimpinnya bumi. Hayu. Yuk. Makanya hayu, jangan sampai, betul, jangan sampai kita digiring opininya, akhirnya terdoktrin. Nasi putih penyebab penyakit diabetes. Akhirnya apa? Zaman sekarang orang banyak menghindari nasi putih. Bukan dari nasi putih penyebab diabetes, bukan. Coba deh kalau kita hidup sebagai nasi, kita diciptakan sebagai nasi. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi untuk bertasbih kepada Allah. Nasi diciptakan oleh Allah, nggak sia-sia.
bahkan diciptakan untuk bertasbih kepada Allah. Sebutir nasi diciptakan oleh Allah untuk manfaat, sebutir nasi diciptakan oleh Allah untuk bertasbih. Ada manusia nuduh nasi sebagai penyebab penyakit diabetes. Coba kalau nasi sakit hati, kemudian ngadu sama Allah, ya Allah, apakah dengan tujuan ini engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi. Engkau perintahkan hamba untuk bertasbih. Namun hamba malah dituduh sebagai penyebab penyakit diabetes oleh orang itu. Sok, andaikan nasi yang kita prasangkai berontak kayak gitu kepada Allah. Harusnya kita malu, ada makhluk setiap saat bertasbih kepada Allah. Diciptakan oleh Allah. Dituduh sebagai penyebab penyakit diabetes. Sok, yang nuduh nasi penyebab penyakit diabetes, tiap saat tasbih nggak sama Allah? Sok, tiap saat tasbih nggak sama Allah? Ada nasi diciptakan Allah untuk bertasbih, bahkan diambil manfaatnya, nggak ada yang sia-sia. Jelas ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada manusia nuduh nasi penyebab penyakit diabetes. Yang nuduh tasbih nggak? Setiap saat. Yuk, jangan suka nyalahin makanan, jangan suka. Andaikan nasi penyebab penyakit diabetes, orang seluruh Indonesia makannya nasi putih. Apa kabar mereka yang kerja keras? Yang kadang porsi nasinya lebih banyak daripada orang pada umumnya. Kalau memang nasi penyebab penyakit diabetes, harusnya mereka yang terkena diabetes duluan. Tapi kenapa penyakit diabetes itu pilih-pilih? Hanya orang-orang tertentu saja yang terkena penyakit diabetes. Kenapa? Kenapa penyakit diabetes itu tidak memilih orang yang makan nasinya banyak? Kenapa penyakit diabetes hanya memilih orang-orang tertentu saja? Kenapa? Karena memang bukan dari nasi putih penyebab penyakit diabetes. Namun dari sifat orangnya lah. Maka hanya orang-orang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang terkena penyakit diabetes. Ya, terkena penyakit diabetes. Nah, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat, penyakit yang berkaitan dengan ruhani, apapun penyakit yang ada dalam diri kita yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat, baik darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol, kemudian kanker darah, gatal, karena gatal itu penyakit darah, teman-teman. Segala apapun penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Kalau ada yang terkena penyakit yang atas namanya darah tinggi, darah rendah, dan lain sebagainya, kalau pengen sembuh bukan obat kimia, bukan herbal solusinya, bukan terapi solusinya. Kalau pengen sembuh itu adalah rubah sifatnya. Apakah merubah sifat itu sulit? Enggak ada yang sulit. Merubah sifat itu tidak sulit. Kenapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Dengan kita niat sungguh-sungguh untuk berubah, dibantu sama Allah untuk berubah. Nggak ada yang sulit jika kita lakukan menjadi kebiasaan. Sulit itu karena apa? Sulit itu karena orangnya males. Jadinya sulit. Orangnya putus asa. Jadinya sulit. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Penyakit apapun. Darah tinggi adalah orang yang memiliki sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Berawal dari kesombongan. Kemudian melahirkan amarah dan emosi. Sombong itu apa? Merasa aku, merasa paling intinya. Ada masalah, merasa paling benar. Melihat sesuatu, merasa yang paling benar. Melihat apapun, merasa yang paling. Sehingga apa? Orangnya jadi gampang marah, orangnya jadi gampang emosi. Ketidakmampuan dalam menata hati, setiap kali ada masalah, setiap kali ada peristiwa, setiap kali ada keadaan, apa yang dilihat, apa yang didengar jadi amarah dan emosi. Orang kalau lagi marah, hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Jantungnya kenceng nggak detaknya? Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak, teman-teman? Orang kalau lagi marah itu karena apa sih? Ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang. Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Maka terjadilah penyakit darah tinggi. Karena apa? Detak jantungnya kencang. Dari mana detak jantung kencang? Ketidakmampuan dalam menata hati. Setiap kali ada masalah, jadi amarah dan emosi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, terus bergejolak amarahnya. Makanya wajar penyakitnya darah tinggi. Ya. Orang marah-marah dikasih obat kimia, lah kagak sembuh. Itulah kenapa dalam medis tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Tidak ada. Ya, barokallah. Karena dalam medis disebutkan penyakit darah tinggi adalah penyakit genetik.
Penyakit keturunan. Di mana penyakit keturunan tidak ada solusinya dalam medis. Hanya obat terus-menerus sampai mati. Gak bisa disembuhkan. Obat itu sifatnya hanya mengurangi, bukan menyembuhkan. Maka tugas kita saat ini, kalau lagi sakit, pengen sembuh, bukan sibuk cari obat, bukan sibuk ikhtiar ke sana kemari. Sibuklah perbaiki penyebab. Jadi sakit itu ada penyebabnya. Penyebabnya perbaiki kalau pengen sembuh. Berobat ikhtiar ke sana kemari itu sunatullah. Itu bagian daripada ikhtiar, bukan yang harus dikedepankan. Ya, yang kita kedepankan adalah perbaiki penyebab. Contoh, orang punya atap bocor. Cari ember, cari baskom, salah nggak? Nggak salah. Namun kalau sibuk hanya cari ember dan cari baskom, sedangkan atapnya yang rusak nggak diperbaiki, apakah sembuh bocornya? Begitupun orang sakit. Sibuk berobat, sibuk ikhtiar ke sana kemari, salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Dari dia berobat dan ikhtiar, setidaknya mengurangi rasa sakitnya, namun tidak menyembuhkan penyakitnya. Ya, jadi ibarat atap yang bocor, kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, mau sampai kapanpun bocornya tidak akan sembuh. Ember dan baskom hanya untuk, bahasanya apa? Menangani air bocornya. Sama, berobat dan ikhtiar hanya untuk mengurangi rasa sakitnya. Yang menyembuhkan penyakitnya itu apa? Perbaiki penyebabnya. Maka siapapun yang pengen sembuh dari penyakit, tugas kita saat ini perbaiki penyebabnya. Apa penyebabnya? Sob, kalau kita ditanya apa penyebab sakit, kemudian dokter menjawab, nggak semuanya ya. Ada yang bilang katanya dari makanan. Kemudian orang pintar bilang katanya dari santet sihir guna-guna. Kemudian uskun bilang katanya sakitnya dari rumah, dari tempat tinggal, dari pohon dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah bersabda sakit penyebabnya dari dosa. Kira-kira jawaban mana yang mau teman-teman percaya? Jawaban mana yang mau diikuti? Misal nih, kata pedagang obat, sakit gara-gara makanan. Kata orang pinter, sakit gara-gara santet sihir guna-guna. Kata para uskun, tahu uskun? Ustadz ngakunya, tapi prakteknya dukun. Katanya sakit dari tempat tinggal. Katanya sakitnya dari rumah. Katanya sakitnya dari pintu. Katanya sakitnya dari pohon. Nah, kata Rasulullah, sakit penyebabnya dari dosa. Dari jawaban-jawaban ini, mana yang akan teman-teman percaya? Ucapan siapa yang akan teman-teman percaya? Jawaban siapa yang akan teman-teman percaya? Dari siapa penyebab sakit itu? Dari mana penyebab sakit itu? Sob, kata pedagang obat, katanya sakit dari makanan. Sepakat nggak? Kata para orang pintar, katanya sakit dari santet sihir guna-guna. Percaya nggak? Kata para uskun, sakit katanya dari tempat tinggal. Percaya nggak? Kata Rasulullah, sakit katanya dari dosa. Percaya nggak? Ya. Sangat lucu ketika Rasulullah sudah menjawab penyakit penyebabnya adalah dosa, kok masih ada orang yang percaya sakit gara-gara makanan, itu sangat lucu. Sangatlah lucu ketika Rasulullah menyebutkan penyebab sakit adalah dosa, masih ada orang yang menyangka sakitnya gara-gara santet sihir guna-guna, itu sangat lucu. Sangat lucu lagi ketika ada orang yang menjawab katanya sakit dari tempat tinggal. Itu lebih lucu lagi, teman-teman. Padahal Rasulullah sudah bersabda, penyebab sakit itu adalah dosa, bukan boleh jadi lagi. Memang semua penyakit kita penyebabnya adalah dosa. Sakit adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Adanya dosa yang terus kita perbuat, taubatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa menjadi keburukan akhirat kita. Sedangkan Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah nggak pengen kita sengsara di akhirat. Makanya selagi sisa usia masih ada, dikasihlah teguran. Dikasih teguran. Dikasih teguran. Supaya apa? Supaya eling. Namun orang dikasih teguran nggak sadar-sadar. Dikasih teguran nggak eling-eling. Maka teguran itu akan terus menerus. Maka wajar kalau penyakitnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Karena ditegur bolak-balik nggak sadar-sadar. Ditegur bolak-balik nggak eling-eling. Makanya tegurannya datang terus. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Udah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Karena nggak sadar. Coba kalau sadar. Coba kalau eling. Oh iya.
sakitku karena dosaku. Itulah gerbang utama untuk sembuh. Jadi gerbang utama untuk sembuh adalah kesadaran akan kesalahan. Bahkan Rasulullah itu nyindir nih. Nyindir dengan kalimat yang sangat halus. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya adalah dosa. Apalagi sakit stroke, saraf kejepit, asam urat, rematik, asam lambung, sakit ginjal, batu empedu, batu ginjal, usus buntu, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit liver, apalagi gondongan, apalagi kelenjar getah bening, sakit gigi, sakit mata, sakit telinga. Sok, yang rasa sakitnya tertusuk duri saja dosa penyebabnya. Apalagi rasa sakit yang lain. Ayo. Masa iya katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pret. Giliran Rasulullah bilang sakit penyebabnya dosa, pada nggak percaya. Katanya bersakti Rasulullah adalah Nabi Allah. Tapi ketika Rasulullah bersabda sakit adalah penyebabnya dosa, pada nggak percaya. Lantas siapa yang mau dipercaya? Apa kabar syahadatnya jika dengan sabda nabinya saja tidak dipercaya? Ya. Jika dengan sabda nabinya saja tidak dipercaya, lantas apa kabar syahadatnya? Ya, apa kabar syahadatnya? Ya, apa kabar syahadatnya? Makanya ayo teman-teman, sing sadar, sing eling. Semua penyakit datangnya dari Allah, penyebabnya dari diri kita sendiri. Karena sakit dan sembuh semuanya hak prerogatif Allah. Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Bukan kata saya, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya hayu sama-sama kita akui semua penyakitku karena dosaku. Semua kesulitanku karena dosaku. Semua masalah dalam hidupku karena dosaku. Karena orang yang sadar akan kesalahan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Lantas bagaimana orang ibadah kagak, percaya sama Allah kagak, orangnya sehat terus, rizkinya lancar, usahanya sukses. Jangan iri dengan orang kayak gitu. Itu adalah orang-orang istidraj. Istidraj itu apa? Azab. Orang yang lagi diazab oleh Allah yang dibalut dengan kebahagiaan. Bahkan dalam hadis kursinya Allah berfirman, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Jangan iri sama orang-orang kayak gitu. Membandingkan diri itu dengan orang-orang yang ahli ibadah. Jangan dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Gak usah dibandingkan. Ya, mereka adalah orang-orang istidraj. Jangan dibandingkan, jangan iri dengan orang-orang seperti itu. Itu adalah istidraj, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Ya. Jadi bahkan dalam hadis kursinya jelas, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Mau hidup kamu seperti apa, sabodo teing, Allah udah nggak peduli lagi. Allah sudah mencampakkan dirimu, udah makanmu dari kerja kerasmu, hasil kerasmu apa, rizkimu dari hasil keringatmu. Beda dengan orang yang masih beriman, rizkinya dijamin. Teman-teman merasa nggak rizkinya dijamin? Merasa nggak? Apa ada yang merasa Allah nggak baik sehingga dikasih kehidupan yang rizkinya nggak berlimpah? Ingat, rizki itu bukan melulu tentang perkara duit. Buka mata bangun tidur masih bisa melihat itu rizki. Ya, buka mata masih bisa nafas gratis itu rizki. Buka mata bangun tidur masih bisa ngomong itu rizki. Ayo, ya rizki itu bukan perkara tentang duit doang. Duit itu titipan. Ya, kalau kita pengen banyak duit, layaklah untuk dititipi. Kalau rizki dijamin rizkinya, namun perkara duit itu titipan. Kalau pengen duitnya banyak, layak dulu untuk dititipi banyak. Dikasih uang apa 10.000 sama Allah, habis untuk perut sendiri. Dikasih 50.000, habis untuk diri sendiri. Dikasih 100.000, habis untuk diri sendiri. Dikasih 1 juta, habis untuk diri sendiri. Maka orang seperti ini tidak akan layak dititipi banyak. Sedangkan ada orang dikasih uang 1 juta, ia bisa bersedekah. Dikasih 100.000, dia masih tetap bersedekah. Dikasih 50.000, dia tetap bersedekah. Bahkan rizkinya hanya 10.000, dia tetap bersedekah. Nah, orang seperti ini adalah orang yang layak untuk dititipi banyak. Jadi kalau kita pengen titipannya banyak, pantaskan dulu diri kita untuk layak dititipi banyak. Dititipi berapapun habis untuk perut sendiri, bagaimana mungkin akan dititipi banyak?
Itu ya teman-teman ya. Rizki itu bukan perkara duit. Duit itu titipan. Kalau pengen duitnya banyak, layakin dulu untuk dititipin banyak. Dikasih berapapun habis untuk perut sendiri. Habis untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin akan dititipi banyak? Namun berapapun yang Allah titipkan, kita persembahkan kepada Allah, kita bagikan kepada orang-orang, kita sedekahkan kepada yang membutuhkan, maka kita akan menjadi perantara-perantaranya, akan menjadi tangan-tangannya. Maka titipannya akan semakin banyak. Tuh teman-teman. Ya. Makanya kalau pengen dititipi banyak, jangan pelit. Lagian hidup pelit. Duit sedikit, ngakunya rizki sulit. Ya rizki mah udah ditetapin. Gak akan tertukar rizki mah. Rizki itu sudah sesuai takaran, tidak akan pernah tertukar. Namun titipan tidak ada takaran. Berapapun itu nggak ada takarannya. Nggak ada. Ya, nggak ada takarannya. Maka kalau pengen dititipi rizki yang banyak, pantaskan dulu untuk dititipi banyak. Coba renungkan teman-teman. Misal, lagi dalam keadaan sulit, Allah cuma ngasih rizki, ngasih duit cuma 10.000. Kira-kira 10.000 habis untuk perut sendiri, habis untuk kebutuhan sendiri, apa untuk sedekah? So, nah ini pilihan yang sulit memang. Kalau lagi sulit dikasih 10.000 sama Allah, habis untuk diri sendiri. Sama Allah, oh mungkin dia dikasih 10.000 masih sedikit. Coba aku tambahin, barangkali nanti dia mau sedekah. Ditambahin 50.000. Dikasih rizki 50.000, sok. Habis untuk diri sendiri apa untuk sedekah? Ternyata masih merasa nggak cukup uang 50.000. Masih ngeluh dengan uang 50.000. Habis lagi. Allah masih baik. Dititipi lagi nih 100.000. Barangkali kalau 100.000 nanti bisa sedekah. Ternyata habis lagi untuk diri sendiri. Habis untuk kebutuhan sendiri. Sama Allah dikasih yang lebih lagi. 1 juta katakanlah. Ternyata habis juga untuk diri sendiri. Maka orang seperti ini tidak akan layak dititipi banyak. Namun kalau ada orang dititipi rezeki dari Allah nih 1 juta. Dari 1 juta ia bersedekah. 1 juta mungkin bagi orang itu banyak. Coba dikurangi. Allah kurangi nih. Dikasih 100.000. Ternyata dari 100.000 dia masih sedekah. Dikurangi lagi sama Allah nih. 50.000. Ternyata masih sedekah juga. Dikurangi sama Allah 5.000. Ternyata dari 5.000 masih bisa melakukan kebaikan. Maka orang seperti ini layak untuk dititipi banyak. Ya, rizki tidak pernah tertukar. Allah berikan sesuai takaran. Namun namanya uang, ya, itu adalah titipan. Allah berikan kepada siapapun yang layak untuk dititipi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ayo, kalau pengen duitnya banyak, layak untuk dititipi. Ya, kalau pengen duitnya banyak, layak untuk dititipi. Pengen duitnya banyak, berapapun kurang, merasa kurang. Berapapun habis untuk diri sendiri, ya wajar kalau nggak dititipi banyak. Ya, karena berapapun akan ngeluh terus. Berapapun habis terus. Ya udah, berapapun yang Allah titipkan. Ayo, jadikan itu semua perantara kebaikan. Jadikan itu semua perantara kebaikan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kembali. Ya, kita kembali lagi. Ingat saudaraku, semua penyakit itu penyebabnya dari dosa kita sendiri. Dari sifat, perilaku, dan perbuatan kita sendiri. Tidak ada satupun penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa. Tidak ada. Tidak ada satupun penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita. Tidak ada. Semua penyakit kita penyebabnya adalah dari dosa kita sendiri. Gerbang dari dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Maka barang siapa yang ingin sembuh penyakitnya, yuk fokus aja. Perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Allah yang akan membimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan sembuh berkah. Sok teman-teman. Fokus aja perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. Nanti sembuh penyakitnya. Kan harus berobat? Iya. Boleh berobat, silakan. Kan harus ikhtiar? Betul. Namun bukan berobat dan ikhtiar yang dikedepankan. Kedepankan kesadaran akan kesalahan, perbaiki penyebab. Nanti kalau Allah sudah ampuni kesalahan kita, Allah meridhoi kita sembuh, nggak usah pakai obat juga kalau Allah udah ngeridoin sembuh, mas sembuh. Cuma seteguk air nih. Allah ngeridoin misal nih, udah ngeridoin kita sembuh, cuma seteguk air putih saja bisa jadi jalan sembuh. Apalagi kalau mau minum, setiap kali mau minum didoakan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rizkimu nikmatmu ya Allah. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan.
Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air ini kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba, kesembuhan segala penyakit-penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Bismillah. Lalu diminum, tangan kanan minumnya seperti Rasulullah, tidak teguk. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, sembuh teman-teman. Gak ada yang sulit sembuh itu. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah teman-teman. Ya, mudah bagi Allah, hanya sebatas menyembuhkan penyakit, mudah. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Meskipun kata dokter penyakit ini belum ada obatnya, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, Allah maha segala-galanya. Bagaimana mungkin Allah tidak bisa menyembuhkan penyakit kita? Yang jadi pertanyaan, layak nggak diri kita untuk mendapatkan sembuh? Itu teman-teman. Layak nggak diri kita untuk mendapatkan sembuh? Itu yang jadi pertanyaan. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, ayo siapapun yang sedang sakit, perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Bukan sibuk ikhtiarnya, perbaiki penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa. Itu sabda Rasulullah. Maka jika ada orang yang bilang penyebab sakit gara-gara makanan, jangan dipercaya. Jika ada yang bilang penyebab sakit gara-gara santet sihir guna-guna, jangan dipercaya. Meskipun santet sihir guna-guna itu ada. Namun adanya santet, adanya sihir, adanya guna-guna, kembali lagi. Jika Allah tidak meridhoi kita terkena, nggak akan mungkin terkena. Ya, kenapa Allah izinkan santet sihir guna-guna itu menimpa kita? Ya kembali karena adanya dosa. Itu teman-teman. Ya, berarti Nabi kena santet gara-gara dosa. Ingat, sakit itu ada 3, ujian, teguran, azab. Kalau para nabi udah pasti sakitnya karena ujian. Beda orang-orang kayak kita mah. Orang-orang kayak kita mah sakit bukan ujian, sakit boleh jadi teguran, boleh jadi azab. Nah, orang yang ibadahnya lagi baik, habluminallahnya baik, baca Al-Qur'annya rajin, sodakohnya rajin, segala kebaikan ia lakukan, silaturahimnya baik, dengan siapapun gak punya masalah, gak pernah dendam. Dikasih sakit, ini ujian. Nah, ada lagi orang ibadahnya baik, baca Al-Qur'annya rajin, puasa rajin, sedekah rajin, silaturahim baik, tapi sering melakukan kesalahan. Nah, ini namanya teguran. Ada lagi orang sholatnya bolong-bolong, sekali sholat buru-buru, sodakoh jarang-jarang, kotak amal lewat, pura-pura tidur. Ada orang ngamen pura-pura nggak ngelihat. Ada tukang parkir malah sebel. Ibadah jarang, sodakoh jarang, sholat malam nggak pernah, baca Al-Quran nggak pernah, silaturahim banyak masalah, dengan saudara banyak masalah, dikasih sakit boleh jadi azab. Makanya jangan bandingkan sakit kita dengan Nabi, jangan bandingkan cuy. Jauh, ya, jauh. Maka ayo sadari, jangan kepedean. Sholat kagak pernah, kalau lagi sakit saya lagi diuji nih. Diuji dari mana? Ujian itu milik orang yang taat. Sholat aja nggak pernah, bilangnya diuji. Giliran orang lain yang sakit, wah lagi kena azab dia. Dah bocah, jangan gitu ya. Jangan gitu. Giliran dirinya sendiri yang sakit bilangnya diuji, giliran orang lain yang sakit bilangnya diazab. Jangan gitu. Jangan gitu. Kalau anak kecil yang sakit itu karena dosa orang tua. Ya, anak kecil yang sakit itu karena dosa orang tua. Karena anak kecil itu masih bersih, masih suci, belum ada dosa. Orang yang belum ada dosa dikasih sakit itu bukan karena diuji, bukan karena ditegur, bukan karena diazab. Namun orang tuanya lah yang ditegur. Ya, karena anak itu masih bersih. Bersih itu ibarat kertas putih. Dikasih noda merah akan jadi noda merah, dikasih noda hitam akan jadi noda hitam. Gimana orang tuanya? Kalau sifat perilaku perbuatan orang tuanya baik, maka anak yang kecil tetap baik. Namun kalau sifat perilaku perbuatan orang tuanya tidak baik, sok anaknya jadi sakit-sakitan. Tuh, memberi nafkahnya dengan cara yang tidak baik, sok anaknya jadi rewel nggak karuan. Gitu ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ayo pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita sadarkan bahwasanya penyakitku karena dosaku, masalahku karena dosaku. Gitu ya. Karena kesadaran akan itu saja, itu udah pertolongan dari Allah. Karena tidak semua orang mau mengakui kesalahan. Padahal Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya
lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Yang lucunya lagi, soleh kagak, alim kagak, merasa nggak punya salah. Dah. Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya dosa. Tuh teman-teman. Soleh kagak, alim kagak, merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa. Lah, atuh sing sadar. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Seorang pendosa mengakui kesalahannya, Allah cinta. Orang soleh, orang alim, merasa nggak punya dosa, Allah benci. Soleh kagak, alim kagak, merasa nggak punya dosa, bukan lagi dibenci. Husana, keluar dari kolong langitku. Silakan cari Tuhan selain aku. Itulah diskusinya. Makanya seperti itu ya teman-teman ya. Ayo, kesadaran akan kesalahan adalah harta yang paling mahal dalam kehidupan kita. Kesadaran akan dosa adalah harta yang paling mahal dalam hidup kita. Bahkan orang ketika mendengar nasihat seperti ini, kemudian menyadari kesalahannya, hatinya bergetar. Getarannya hati menjebol bendungan air mata. Itu orang yang dapat hidayah. Ya. Namun bagi orang yang hatinya udah keras, udah dikasih nasihat kayak gimana pun, anak kemarin sore tahu apa? Biasanya kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Makanya mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita belajar untuk terus introspeksi diri, kita belajar untuk terus perbaiki diri. Sakit kanker itu gimana? Kanker itu kankernya apa dulu? Karena sifat daripada kanker boleh jadi, kanker kan sifatnya apa? Serakah dia. Menggerogoti, sekali adanya organ tubuh yang kena, organ tubuh yang lain terkena juga. Dia serakah. Tergantung kankernya di mana. Mau di kepala, mau di mata, mau di mulut, mau di hidung, mau dimanapun, tergantung. Namun sifat daripada kanker sendiri adalah serakah, rakus. Adanya sifat serakah, kemudian tinggal serakahnya bagian apa? Ya, tinggal serakahnya bagian apa? Sakit leher, leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita, adanya kita di akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Segala penyakit yang ada di leher, apapun penyakitnya, mau gandongan, mau kelenjar, mau tiroid, mau amandel, mau radang tenggorokan, apapun penyakit yang ada di leher, apapun itu. Penyakit yang disebabkan karena adanya kesalahan kita kepada orang tua. Ya, karena adanya kesalahan kita kepada anak. Boleh jadi ada sifat perilaku, perbuatan, ucapan yang menyakiti hati orang tua atau nyakitin hati anak. Boleh jadi ada sifat perilaku, perbuatan, ucapan yang menggores luka hati orang tua, yang menggores luka hati anak. Sok, di sini ada nggak yang anaknya amandel? Sok teman-teman, saya tanya, di sini ada nggak yang anaknya terkena amandel? Saya tanya dulu teman-teman, di sini ada nggak anak yang terkena amandel? Yang punya anak, anaknya kena amandel, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Anak kecil itu belum ada dosa. Kalau ada anak kecil terkena sakit pada lehernya, sok, apa kabar orang tuanya? Sering berantem nggak di depan anak? Tuh. Apa kabar orang tuanya? Sering berantem nggak? Kenapa? Ketika anak mengetahui orang tuanya berantem, anak itu luka hatinya. Terluka hatinya. Ya, kalau ada anak sering melihat orang tuanya berantem, mereka itu luka hatinya. Luka teman-teman. Mengetahui orang tuanya sedang berantem, mereka tuh luka hatinya. Sehingga apa? Orang yang terkena, anak kecil yang terkena penyakit amandel, itu penyebabnya dari sifat orang tua yang sering berantem. Dan anak tahu orang tuanya lagi nggak akur. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau penyakit karena wabah, itu bagaimana? Itu beda lagi ya. Penyakit karena wabah, itu satu, karena takdir. Kedua, karena ujian. Nah, namun cara menyikapi penyakitnya itu, ya, contoh seperti kemarin wabah corona, kita udah tahu nih corona, kemudian kita udah menjaga dengan APD dan ini itu selain sebagainya. Namun kalau Allah meridhoi kita sakit, beri sakit itu karena dosa kita, karena kesalahan kita. Namun kalau kita ridho dengan penyakit kita, sabar dalam menjalaninya, maka itu akan menjadi penggugur dosa dan ijabahnya doa.
Makanya gini teman-teman, apapun penyakit kita, itu adalah momen indah, hadiah terindah dari Allah jika kita melihatnya dengan kacamata iman. Ya, apapun penyakit yang menimpa diri kita, apapun penyakit yang menimpa diri kita, itu adalah hadiah terindah dari Allah jika kita melihatnya dengan kacamata iman. Maka, barang siapa yang ridho dengan penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan segala dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Tuh kan? Sakit bisa jadi pijakan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Sakit bisa juga jadi jalan untuk kita semakin jauh dari Allah. Siapa yang sakitnya semakin jauh dari Allah? Mereka yang tidak mengakui kesalahannya, yang tidak mengakui dosa-dosanya. Mereka yang sibuk mencari kesana kemari, padahal ada Allah yang maha menyembuhkan. Ada Allah yang maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat tidak didekati, dia malah sibuk mencari kesana kemari. Inilah sakit yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah. Paham di sini teman-teman? Ya, paham di sini? Ya, jadi sakit itu adalah hadiah terindah dari Allah. Sakit bisa melahirkan ketaatan, orangnya makin taat sama Allah, ada juga sakit yang orangnya makin jauh. Ya, padahal ada Allah yang maha segala-galanya, ada Allah yang maha menyembuhkan. Allah sendiri udah ngasih tahu, aku dekat, sedekat urat nadimu, sedekat urat lehermu. Ada yang maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk nyari kesana kemari, sampai keluar kota, bahkan keluar negeri. Padahal ada yang maha dekat, tapi nggak didekatin dulu. Ada yang maha segala-galanya, tapi masih ragu. Ini gimana? Makanya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. So, dalam kitab pengobatan, berbagai kitab pengobatan menyampaikan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi orang yang mau. Mau apa? Yang pertama, mengakui kesalahannya. Karena Allah titipkan penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, bukan sedang nyuruh kita ikhtiar. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Silakan teman-teman buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa pesan dari Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berpesan nyuruh kita taubat, bukan cari obat. Ingat, Allah berpesan kepada kita untuk taubat, bukan cari obat. Kenapa? Obat itu milik Allah. Allah sendiri yang sudah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. So, Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasbin. Nah, ini tentang keimanan, bab tentang keimanan. Masih banyak orang-orang yang berpikir dengan logika. Kalau logikanya melahirkan ketaatan nggak masalah, tapi kalau logikanya justru malah menjadikan dirinya tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Ya, ini yang berbahaya. Ya, seperti itu. Makanya hayu teman-teman sadari dulu. Ya, apapun penyakit kita, penyebabnya adalah dosa kita. Makanya ini ya teman-teman ya, sadari dulu penyebabnya adalah dosa kita. Gerbang dari dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Perbaiki saja sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Seperti itu ya. Nah, ini banyak banget nih. Banyak banget yang menanyakan tentang penyakit-penyakit. Ada kanker darah, ada saraf kejepit, ada polip, dan ada mah, ada limfa, dan lain sebagainya. Gini teman-teman. Yuk. Dalam kitab Asy-Syifa, kitab yang ditulis oleh bapaknya kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Kemudian kitab itu diremajakan lagi oleh ulama-ulama kita. Di mana ada sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Hanya dengan mengenali alam tubuh kita, kita bisa tahu dari mana penyebab penyakit kita. Ya, nih ya, karena ini kan banyak banget nih pertanyaan, penyakit ini, penyakit itu, dan lain sebagainya. Nah, ayo, kalau kita bertanya, dapat jawaban, mudah-mudahan jadi ilmu. Tapi kalau saya sampaikan materi, mudah-mudahan jadi ilmu untuk banyak orang. Ya, kalau kita bertanya, kemudian dapat jawaban, ilmunya mungkin hanya untuk diri kita saja. Namun kalau saya menyampaikan materi, ilmunya untuk banyak orang. Teman-teman mau dijawab pertanyaannya atau mau dikasih materinya? Cara untuk kita mengetahui dari mana penyebab penyakit kita, atau mau saya jawab pertanyaan setiap kali ada yang tanya? So, teman-teman mau yang mana? Karena nggak bisa bersamaan, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Ya, nggak bisa teman-teman.